Baiklah, materi kali ini adalah tentang analisis regresi linear sederhana ya. Kita akan belajar tentang analisis regresi linear sederhana ya, dan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Nah, analisis ini juga memprediksi nilai dari variabel dependen apabila variabel independen itu mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, ini adalah contoh kasus yang sangat sederhana. Misalnya, seorang mahasiswa ingin meneliti pengaruh net profit margin atau NPM terhadap return saham. Nah, di sini return saham itu adalah variabel dependen dan yang NPM itu adalah variabel independen ya. Misalnya kita copy paste saja data. Silakan kamu bisa screenshot untuk supaya kamu inputnya bisa bisa belajar input satu-satu ya, untuk supaya lebih cekatan dalam mengolah data, karena ini kan cuma sedikit juga ya. Tapi kalau banyak ya tidak perlu di input satu-satu. Oke. Nah ini. Oke. Di sini tuh 0,558 ya. Tapi di sini munculnya 0,558. Jadi sepertinya data kita itu di sini harus butuh ditambahkan 0 ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa buka Excel ya. Sebentar saya buka di Excel. Nah, ini sudah ada. Tapi sebenarnya ini tuh harusnya titik ya. Saya jadi titik. Oke, coba lagi ya di tes. Oke, kayaknya kita maunya desimal itu 3 atau 4. Nah, ini sudah jadi ya, seperti yang dimaksudkan. Ya, oke. Sekarang kita akan memberi penamaan terhadap masing-masing variabel tersebut. Hanya ada dua variabel, kita namakan variabel yang pertama ini X, NPM. Ini adalah Y. Kita bisa beri label di sini, misalnya X itu untuk NPM dan Y itu untuk return saham. Oke. Nah, kita pilih scale dan tampilannya seperti ini. Oke. Kemudian untuk menjalankan ya SPSS-nya untuk mendapatkan apa yang kita maksud, untuk melihat apakah terdapat pengaruh antara NPM ke return saham, dengan sangat gampang kita tinggal klik analyze, kemudian pilih regression, dan kemudian pilih linear. Nah, di box dependent ini kita masukkan Y ya sebagai variabel dependent dan NPM di variabel di boxnya independen ya, di boxnya independen seperti ini. Oke, nanti dengan gampangnya kita tinggal klik OK dan akan muncul hasilnya di file output ya, di file output. Nah, di sini sudah masuk datanya ya, dan kita lihat fokusnya untuk melihat bahwa dia ada pengaruh atau tidak, kita ke signifikan, ke koefisien dan lihat signifikan. Di sini 0,187. Jika sekiranya kita mengambil patokan misalnya alfa atau level errornya 0,05 atau 5%, maka dikatakan dia punya pengaruh kalau nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Tapi di sini terbukti bahwa nilai signifikansi hasil dari run SPSS itu 0,187, di mana lebih besar dari 0,05. Berarti kita bisa katakan bahwa variabel NPM ini
tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap return saham. Kalau dibilang ada pengaruh ada, tapi tidak signifikan ya, didasarkan atas ini poin 187 ini. Oke, yang lebih dari poin 0,05. Jadi sederhananya seperti itu untuk regresi linear sederhana di mana satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh jika regresinya itu adalah linear berganda ya. Jika itu adalah regresi linear berganda. Untuk lebih jelasnya, pengertian dari persamaan regresi linear itu, saya akan share file ini di kolom description ya. Jadi nanti bisa dipelajari untuk kalian ambil filenya untuk bisa digunakan ya, dimanfaatkan. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Ini terjadi jika variabel independennya itu lebih dari satu. Jadi lebih dari satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Jadi perbedaannya itu terletak pada jumlah variabel independennya, tapi tetap satu variabel dependen. Misalnya ini adalah contoh di mana kita ingin melihat apakah citra universitas dan kualitas perkuliahan itu mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Jadi misalnya dengan data yang ada ini, ada kita paste ya. Ini X adalah ini X1 ini adalah citra ya, citra universitas. Kemudian X2 itu adalah kualitas perkuliahan. Oke. Dan yang variabel Y-nya adalah kepuasan mahasiswa. Seperti ini. Oke. Caranya sama seperti tadi, jadi kita klik analyze, regressions, linear, dan kemudian ini misalnya kalau kita kasih keluar, kepuasan mahasiswa itu adalah variabel dependen ya, yang dipengaruhi dengan dua variabel independen tadi. Nah, dua ini kita masukkan sekalian di boxnya yang kotak independen ini dan klik OK ya, simply as you click OK. Ya, kelihatan di sini hasilnya dan secara garis besar kalau kita melihat apakah ada pengaruh, ya jointly dua ini punya pengaruh signifikan. Kelihatannya dari nilai significance minus 0,003 ya, yang kurang dari 0,05 kalau standar kita alfanya adalah 5%. Tapi basically orang itu penasaran lihat yang mana yang sebenarnya secara parsial ya, itu punya pengaruh yang signifikan. Makanya kita lihat kalau di regresi berganda itu lihat di kolom coefficient, di mana di sini sebenarnya yang punya pengaruh signifikan terhadap kepuasan mahasiswa itu bukan karena kualitas perkuliahan. Ini ada pengaruh tapi tidak signifikan. Yang kelihatan pengaruhnya signifikan itu adalah citra universitas itu ternyata memberi kepuasan kepada mahasiswa. Tentu saja kepuasan mahasiswa yang dimaksud itu sesuai dengan ukuran butiran pertanyaan yang ditanyakan ya di dalam penelitian. Nah, kita ini tidak masuk sampai ke situ, cuman at least sekarang itu kita bisa memberikan semacam gambaran bahwa kalau mau run uji analisis regresi dan baik itu sederhana satu variabel independen dan satu variabel dependen, atau kalau kita mau run regresi berganda ya. Nah, untuk detail penjelasan terhadap beberapa komponen yang ada, apa artinya beta, apa artinya R-square, dan lain sebagainya, kamu bisa lihat penjelasannya di file yang akan saya masukkan juga di link description ya, kamu bisa akses ke situ.